والتعليم والنفع والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى. ونوينا من ذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا وإياكم في نيات الصالحين، يجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Masya Allah. Bab hari ini bahasan saya bilang seru sekali, bagus sekali, indah sekali babul hajj. Walau dia seperti yang kita baca di ayat Al-Quran, orang yang bisa, yang mampu bisa pergi. Tapi banyak kangen mau haji. Banyak yang suka kalau dapat kesempatan dia bisa haji, ya kayak lihat ibadah yang paling mulia atau apa bilang. Senangnya beda sama kalau dia melakukan salat, kalau dia melakukan zakat. Kalau mungkin ini kenapa? Coba tadi saya bilang apa? Karena ini doa Sayyidina Ibrahim nanti di surat Ibrahim. Coba Ustazah masih buka Al-Quran ya kan? Ustazah Hirma. Ya Syekh, surat apa Syekh? Tahwi ilai surat Ibrahim tadi yang Masih kita Ibrahim. Iya. Ayat berapa Syekh? 237. 237. Oh, Ibrahim. Rabbana, ya surat Ibrahim Ayatnya Syekh? 37 Oh, 37. 260 halaman 260. Iya. Sudah Syekh. Hmm. Artinya Syekh? Ya, Iya. pasti. Saya mau apa? Lihat ayatnya aja. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Itu maksudnya di Makkah. Sebelum enggak ada yang tinggal ya kan. Ini doa Sayyidina Ibrahim. Dalam riwayat hadis kita sudah baca kemarin cerita Sayyidina Ibrahim waktu bangun Al-Ka'bah. Setelah dia naik ke Jabal Safa, pergi mau ke Baitul Maqdis, dia jadikan anak dan istri belakangnya angkat tangan doa ini. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana, terus lanjut. Ya Syekh. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka Mendirikan jadikanlah. salat ini niatnya apa? Mendirikan salat. Artinya apa? Turunan yang datang yang nanti keluar dari Ismail itu mereka mendirikan salat. Terus lanjut. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Ini jawab kenapa? Ini jawab kenapa banyak yang mau ke sana gitu, cenderung. Namanya cenderung karena doa Sayyidina Ibrahim, biar Allah Ta'ala kasih cenderung di dalam hati mereka biar pergi ke sana. Setiap amal kita, Masya Allah, kita suka. Ya kalau selesai salat, suka. Kalau jika mau pergi umrah, mau pergi haji, itu luar biasa. Ya, kenapa itu? Karena doa Sayyidina Ibrahim. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaih. Tahwi itu biasa al-hawi di dalam bahasa Arab dari jauh. Kita mungkin sudah di sini ada yang sudah dengar cerita-cerita. Saya sendiri ketemu satu orang, bukan ketemu, dari kampung kita itu. Dia bilang aku kerja di depan Al-Haram, di depan Al-Haram. Maksudnya di Makkah. 30 atau 15 tahun saya tidak masuk. Salat di luar aja. Dia bilang waktu salat ikut salat dari luar karena kita tahu di luar Al-Haram masih bisa salat. Sudah dia bilang tidak masuk tawaf, tidak masuk umrah. 13, 15 tahun dia bilang 15 tahun. Setelah dia keluar ke Yaman baru balik ke rumah ya jual emas istri, jual tanah, jual biar pergi haji. Ya kenapa kemarin ya bilang enggak tahu. Itu yang berkat Sayyidina doa Sayyidina Ibrahim. Banyak yang orang di Makkah orang Makkah juga.
Ceritanya ini dari orang Makkah bilang ada beberapa orang yang dari Makkah belum pernah masuk Al-Haram. Padahal orangnya datang dari Eropa, Amerika, dari Indonesia, dari China, dari sana, dari sini datang. Ini kenapa? Karena berkat doa Sayyidina Ibrahim, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Terus warzuqhum. Lanjut. Maka jadikanlah hati sebagian mereka cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Ya Allah, ini babul haji. Kenapa kita senang atau lebih bilang apa itu bahasa Indonesia? Lebih kangen pergi haji lebih dari ibadah lain ya karena doa Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Jadi bab hari ini seperti kita kemarin jelasin bab kitab al-hajj wal umrah, kitab as-safinah, buku Safinatun Najah aslinya enggak ada babul hajj wal umrah, ada sampai ke bab kemarin as-siyam, puasa. Tapi mereka lihat karena bukunya bagus, lumayan bagus, mereka tambah dari buku Abi Syuja. Abi Syuja itu buku fikih juga. Mereka tambah babul hajj biar orang yang belajar buku ini bisa paham sebagian ibadah. Salat, puasa, zikir, tahara, bersih baju sama macamnya. Dan mereka tambah haji biar orangnya yang baca, belajar atau yang belajar buku ini bisa paham bagian pertama dari bagian amal-amal atau perbuatan agama Islam, al-ibadah. Masya Allah. Jadi bab hari ini bab haji dan umrah. Bab al-hajj wal umrah. Pertama itu al-hajj dan al-umrah itu wajib satu kali. Wajib satu kali, tapi seperti kita tahu orang yang mampu nanti kita belajar di sini. Al-hajj dan al-umrah. Qala Ibnu Sahib al-Zabad وكذلك الحج والعمرة لم يجب في العمر إلا مرة. Di dalam seumur hidupmu itu wajib satu kali. Tapi Syekh saya mau tambah untuk orang tua mau tambah itu ini seperti salat. Salat kita tahu 5 fardu yang wajib. Tapi semakin banyak kamu rezekimu lancar apabila luas bisa pergi haji umrah boleh. Tidak masalah, dapat pahala juga. Ada enggak ada, jangan kamu pikir atau dengar yang bilang ya tidak boleh. Masalah kalau dia tidak boleh karena tidak kasih anak ini betul. Tapi enggak, alhamdulillah rezeki saya luas, keluarga saya masya Allah rezekinya cukup, tidak butuh apa-apa. Saya mau pergi umrah di setiap tahun 3 kali, ya kamu punya duit silakan. Ini tidak haram. Wallahu alam. Oke, babul haji dan umrah. Di sini kita di bab pertama belajar syarat wajib haji dan umrah atau haji dan umrah. Syarat wajib ya. Kapan haji jadi wajib, kapan umrah jadi wajib ya. Yang pertama syarat wajibnya itu haji dan umrah ada 5. Yang pertama Islam. Itu kalau kita punya keluarga yang belum Islam jangan kita bilang sama dia kamu wajib haji, kamu wajib umrah. Enggak, bilang sama dia yang masuk agama Islam. Fala yajibu 'alal kafir, tidak wajib sama orang kafir atau yang non muslim. Tidak wajib. Dia baik Syekh, akhlaknya baik ya, dia suka agama Islam, kita bilang sama beliau tidak wajib. Saya mau datang ke Makkah, mau datang ke Al-Madinah, tidak wajib masuk agama Islam dulu. Yang kedua, baligh. Baligh atau mukallaf. Itu masuk taklif. Di dalam bahasa Indonesia namanya baligh. Di sana juga terjemahnya baligh. Kenapa bilang baligh? Yang masuk alamatul bulugh. Ya, yang kita belajar kemarin di awal buku ini. Alamatul bulugh. Yang kita kemarin jelasin alamatul bulugh 3 itu. Bulugh 15 itu kalau umurnya 15. Ada sebelumnya Syekh ya bisa sebelumnya. Kalau sudah ada mimpi basah sebelum 15 sampai keluar mani itu sudah balik mukallaf, perempuan atau laki-laki. Perempuan ada tambahan yang ketiga itu keluar darah haid. Kalau masuk darah haid, keluar darah haid itu orangnya masuk balik. Perempuan, laki-laki kalau ada ihtilam itu mimpi basah.
sama yang tadi bilang syarat yang ke-15. 15 itu dari mereka lihat Rasulullah SAW bagaimana sama orang sahabat. Padahal ada beberapa orang yang balik sebelumnya. Kita semuanya di sini ibu-ibu yang punya anak, kadang-kadang perempuan itu balik di 10 tahun baru mulai haid. Ini bagaimana ini darah kotor karena sebelum 15 kan? Ada beberapa perempuan yang bisa masih umur 9 tahun bisa keluar darah haid. Itu masuk balik. Hukumnya balik, salatnya wajib, puasanya, hajnya kalau dia mau, hukumnya semuanya hukum balik. Na'udzubillah kalau dia perempuan ya, ini umurnya 9 tahun. Tapi na'udzubillah dia berzina, hukumnya balik. Jangan kamu bilang kecil karena sudah haid sudah keluar. Itu salah satu tanda balik. Tapi Syekh tidak faham, belum faham, ini masalah lain. Tapi hukumnya hukum balik. Jadi orang yang sudah masuk belum atau balik bisa pergi haji. Terus belum faham Syekh harus ngajarin, ini masalah lain. Kita bilang belajar manasik, belajar macamnya biar faham. Oke, yang kedua berakal. Berakal itu kalau orang punya akal ya bisa. Tapi orang gila, dia dapat uang, dia punya uang Masya Allah, tapi tiba-tiba subhanallah sebelum dia pergi Makkah atau sebelum dia lagi rencana, insya Allah di tahun 2020 atau 925, insya Allah di bulan 5 saya mau pergi haji di tahun 25 ini. Saya bisa beli belas haji belas atau mungkin bilang insya Allah turun ya, hasilnya bisa, tapi qadarullah sebelumnya masuk 25 ya dia jadi gila, sudah tidak ada wajib. Merdeka yang keempat, merdeka hur. Itu maksudnya di sini merdeka tidak masuk orang yang budak yang di zaman mereka. Zaman dulu sekarang enggak ada. Artinya kalau orangnya budak, budak itu tidak bisa pergi kemana-mana, jadi tidak bisa pergi haji. Oke. Yang kelima, memiliki kemampuan. Kemampuan itu ya masuk semuanya yang dia butuh. Syekh, saya alhamdulillah punya uang untuk pergi, tapi setelah pulang belum ada. Nanti saya tidak boleh. Oke, Syekh, alhamdulillah dapat tiket sama uang yang pergi pulang. Oke, tanyaan yang kedua, bagaimana keluargamu? Kamu bilang ya saya tawakal aja. Dalam syariat tidak boleh. Harus kamu taruh untuk keluarga uang untuk pergi pulang. Selama kamu lagi pergi ke Makkah, pulang dari Makkah, mereka punya uang atau harta yang cukup untuk mereka selama 1 bulan atau 15 hari atau awal hasil sesuai waktunya. Itu namanya kemampuan. Apalagi tadi saya lupa. مستطيع بنفسه أو بغيره لقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. Itu ada kemampuan diri sendiri atau bighairihi. Atau bighairihi. Bagaimana bighairihi? Ya, itu untuk orang yang sudah meninggal. Dia seperti tadi bilang rencana mau pergi ke Makkah tapi dia meninggal. Ya, sekarang anaknya siap bisa pergi. Ya, tapi anaknya belum haji, tidak boleh. Bagaimana caranya? Ya, kita cari orang yang sudah pernah haji. Oke, la ilaha illallah. Fal istita'ah bin nafs. Itu ada 7 perkara yang namanya syarat istita'ah, kemampuan. Kemampuan atau memiliki kemampuan. Ada untuk diri sendiri ada 7. 1, an yathbut ala rahila bila masyaqqah. Kadang-kadang orangnya mampu, alhamdulillah, tapi
Ya, di akhir umur seperti di sini, di kadang-kadang mungkin kita bilang Indonesia. Indonesia kadang-kadang mereka nunggu jadwal dari pemerintah. Dia kemarin sehat, tapi setelah 10 tahun dia nunggu kena stroke, kena penyakit sampai dia tidak bisa jalan, tidak bisa pergi, tidak bisa safar dari sini sampai Makkah. Ya kita bilang orangnya kalau dia contoh kalau dia mau pergi juga harus ada 3 orang karena dia tidak bisa ke kamar mandi, tidak bisa. Ya itu semuanya sudah keluar dari kemampuan karena dia tidak bisa. Itu yang namanya al-istita'ah binafs diri sendiri. Terus yang kedua, wujud zat alladhi yakfi, itu ada makan untuk pergi pulang. Di sini mungkin Syekh sudah ada travel, sudah semuanya mereka siap-siap itu sudah masuk. Tapi punya uang yang cukup untuk pergi pulang ya punya. Yang ketiga wujud ar-rahilah salihah mithlihi bisyira'in au kira'in bithaman. Punya kendaraan. Mereka zaman dulu kendaraan punya unta, punya keledai, kuda, macamnya. Kalau dia tidak punya, tidak mungkin bagi atau jalan dari Yaman sampai Makkah kaki. Harus ada. Oke, itu tidak wajib karena luar biasa. Kemampuannya nggak ada yang bisa jalan. Tapi kalau ada unta atau kendaraan mereka ya bisa. Lanjut terus. والمراد بالراحلة هنا كل ما يصلح للركوب بالنسبة لطريقه الذي يسلكه. Kendaraan itu sesuai orangnya. Ini seperti sekarang ada pesawat dari Indonesia bisa ke Arab Saudi sekarang atau namanya Arab Saudi. Zaman dulu enggak ada pesawat. Ada kapal yang pakai kain, bukan kapal yang seperti sekarang pakai diesel atau macamnya. Harus ada kendaraan yang bisa. Artinya apa? Artinya tidak boleh kalau ada kapal yang zaman dulu tapi untuk kambing atau hayawan-hayawan yang mereka dapat dari Australia atau dari Arab atau dari Indonesia ke itu. Enggak, harus kapal yang layak sama orangnya. Terus la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kasayyarah sekarang seperti mobil juga seperti safinah kapal laut seperti pesawat. Fa illam yajid rahila salihan mithli fala wujub alaih. Kalau tidak ada ya tidak wajib. Itu keluar dari syarat kemampuannya. Wa mahal istirat ar-rahila idza kana bainahu wa bain Makkah marhalatan fa akthar. Itu kapan kita kasih syarat ini harus ada kendaraan? Kalau dia di luar Makkah. Kalau dalam Makkah jangan bilang oh enggak ada rahilah, saya tidak punya kuda, tidak punya unta. Kamu bisa jalan. Dari Makkah al-Madinah bisa jalan. Walau 7 hari, 7 hari, 10 hari bisa sampai. Tapi orangnya yang seperti Indonesia bilang sama beliau jalan kaki dari Indonesia ke itu tidak mungkin. Jalan dari Yaman ke sana tidak ada kendara atau tidak ada taman atau tidak ada roof saudara itu tidak boleh. ويشترط juga أن يكون الزاد والراحلة فاضلين عن مؤنته من عليه مؤنته. Tadi bilang uangnya seharus ada lebih dari yang dia pakai selama pergi. Untuk keluarganya ada kelebihan sedikit, ada lebihan sedikit. Atau masih ada sisa uang untuk dia dan keluarganya selama dia pergi haji. Seperti contoh tadi saya bilang, untuk saya sendiri pergi pulang ke Makkah, Alhamdulillah ada. Terus keluargamu 1 bulan, enggak ada. Ini tidak wajib. Kamu harus tahun depan siap-siap untuk nafkah untuk keluarga. Selama kamu tidak ada. Tapi Syekh kita baca cerita fulana, cerita fulana, cerita fulana. Ini masalah cerita orang saleh yang kita dengar ini bukan mereka melonggarkan hukum Allah Ta'ala. Enggak. Dia tawakul. Mereka kasih cerita anak siapa itu. Orang tabi'in. Saya lupa ceritanya. Tapi hasilnya dia punya uang untuk mau pergi. Mau pergi haji. Ibunya bilang tidak boleh. Karena ibunya faham agama. Bilang ya ini tidak wajib. Kalau kamu belum punya uang untuk kita selama kamu tidak ada, tidak wajib. Dia bilang ya
Kita musyawarah sama anak. Tanya sama anak, musyawarah sama anak, semuanya bilang tidak, kecuali satu yang lidahnya fasih bilang sama beliau, ayahku yang kasih rizki itu kepada kita, kamu atau Allah Ta'ala? Dia bilang pasti anakku itu dari Allah Ta'ala. Walau saya kerja, walau saya di rumah, pasti itu rizki saya, tapi yang kasih Allah Ta'ala. Dia bilang kalau begitu sudah tidak mungkin Allah Ta'ala tinggalin kita kalau kamu pergi. Ini imannya perempuan itu atau anak tersebut, imannya luar biasa. Jadi dia tidak lihat rezeki dari ayah, lihat rezekinya dari Allah Ta'ala. Jika rezeki kita datang dari Allah Ta'ala, kenapa kita nunggu kamu? Kamu pergilah, pergi haji, nanti Allah Ta'ala kasih jalan. Belum dia masih 1 hari 2 hari setelah mereka, setelah dia berangkat, ya seperti biasa. Kamu kasih izin sama ayah saya, ayah kita, sekarang nggak ada makan. Dia bilang pasti rezeki dari Allah Ta'ala, bukan dari ayah, pasti nanti datang. Ya 1 hari 2 hari dapat. Ada satu orang datang dari kerajaan atau dari raja. Dia bilang karena rajanya sakit, dia mau keluarin sedekah, tapi dia pilih atau kasih syarat sedekah untuk orang yang pergi haji. Tapi kasih keluarganya, bukan orangnya. Orangnya yang pergi sudah pergi. Dia mau nafkah, ya kasih untuk satu bulan full. Setelah mereka untuk pintu datang, bilang sama anak seperti itu atau sama keluarganya, ya anak itu bilang sama keluarga ini, lihat saya bilang sama kamu, rezeki kita dari Allah Ta'ala, bukan dari ayah. Ya, ini cerita-cerita yang seperti ini luar biasa. Hukum syar'i tidak pakai. Hukum syar'i tidak pakai atau tidak wajib. Artinya apa? Artinya kamu dari awal sedia uang untuk kamu dan keluarga. Iman saudaramu atau keluarga atau ini mereka kasih izin, ini masalah lain. Ya, tapi kadang-kadang kita jadikan alasan aja. Dia bisa. Kemarin sama siapa itu? Ya, ada satu orang yang saya kenal. Satu orang saya kenal. Dia bilang, Syekh, saya mau belajar Al-Quran, tapi ya saya tidak mampu bayar. Dia laki-laki. Saya bilang sama beliau, pikiranmu bayar itu di yang belajar mengajar bla bla. Dia bilang 1 juta, enggak. Kita tidak ambil sampai 1 juta. Ya kita ya mungkin bilang sampai 150 sampai 100 sesuai kelasnya. Dia bilang ini juga mahal, Syekh. Betul, saya lihat betul mahal. Mahal sama orang yang tidak punya masukan setiap bulan atau masukannya setiap hari sedikit, ya lihat mahal. Tapi saya tanya sama beliau, subhanallah, tanya, kamu rokok atau tidak? Minum rokok atau tidak? Atau rokok? Merokok nih. Bilang, iya. Ya. Setiap hari berapa? Dia bilang 3 hari 1 bungkus. Ya berarti 1 bulan berapa bungkus? 3 hari. Jadi 10 ya kan? 10 kali 2, 25. Jadi 250. Untuk bakar ke luar aja. Tapi untuk belajar agama, belajar tidak tega, tidak mau keluarin uang untuk belajar agama. Ini masalahnya bukan masalah uang. Kadang-kadang bukan masalahnya masalah uang. Kita bisa bayar lebih dari situ. Ini sekarang semuanya yang di sini, saudara kita. Kalau saya tanya, yang paling sedikit di sini di antara kita pakai kuota internet berapa? Bila 50. Tidak cukup sekarang, 50 tidak cukup. Kalau dia ada seperti sekarang Zoom, kalau dia yang masih melakukan dengan ibadah ta'ah belajar, ya masih bagus. Tapi yang enggak, untuk lihat video aja. Kita lihat waktu kita beli kuota, mereka tulis mau kuota internet ada 20 giga, YouTube 20 giga, untuk Facebook berapa giga, untuk WhatsApp berapa giga. Kita pilih yang paling atas. Bayar sampai 100, sampai ya
Enggak tahu, saya enggak tahu seluruh apa itu nomor-nomor yang XL bagaimana harganya, yang Telkomsel, yang Mentari itu beda-beda harganya. Kotanya juga beda. Tapi ini lihat, kita bayar tidak ada rasa sedih. Tapi kalau kita keluarin sedekah, sedekah, sedekah lillah sudah, lillah azza wa jalla. Enggak ada yang tahu sedekah. Nafsu kita masih ya, enggak, nanti sebentar ya. Itu bagaimana ya, ya sampai kadang-kadang tidak jadi. Kadang-kadang tidak jadi. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isyarat ini tadi mu'nah. Ar-rabi' dzakara bi qouli ma imkan al-masir. Ya, ada syarat yang keempat itu. Waktunya masih cukup. Ya, dari kemarin-kemarin belum ada uang. Tapi tiba-tiba aku jual beli, ya dapat uang yang cukup. Pergi Makkah, balik juga ada nafkah untuk keluarga. Bilang sudah jadi kemampuan saya ya 100% full. Tapi ya harinya tidak cukup. Kita tahu harus sekarang keluarin visa dulu. Kapan? Ya sampai mereka bilang tidak bisa masuk hari ini. Atau tidak keluar. Ini sudah kita bilang tahun depan. Jadi wa imkanul masir. Imkanul masir dalam bahasa Arab artinya itu dia bisa jalan dari rumahnya ke Makkah. Kenapa mereka kasih syarat ini? Karena zaman dulu mereka naik ke seperti tadi bilang kendaraan mereka itu kuda, onta, macamnya. Butuh berapa hari? Kalau dia dapat kemampuan di 5 Dzulhijjah dari Makkah, dari Al-Madinah. Tidak cukup zaman dulu. Baru dia kerja di Al-Madinah yang musim haji sudah datang, dia bilang saya mau pergi tapi belum ya. Dia lagi kerja sama orang Arab Saudi. Tanya sama beliau, "Ya, kamu butuh berapa?" Dia bilang saya mau pergi haji, boleh kasih izin? Ya, boleh. Saya bantu juga 5.000. Ini kapan? Di hari 5 Dzulhijjah. Orang yang di sana bisa 5 Dzulhijjah bisa langsung naik mobil ya sudah 7 jam atau 5 jam sudah di Makkah. Bisa ikut semuanya. Tapi yang di Yaman butuh nunggu apa itu izin masuk visa. Ya mereka biasa sudah pergi travel nggak ada yang bisa masuk. Ya, ya ada beberapa hal yang kita tahu tidak bisa selesaikan di dalam tidak bisa selesai di dalam 5 hari. Ini sudah bilang waktunya tidak mungkin dia jalan ke sana. Al-khamis takhliyatut tariq. Itu jalannya kosong. Syekh, bagaimana kosong? Ya, kosong dari orang yang ambil harta, jalannya kosong dari apa takhliyatut tariq. An yakuna tariq juga aman. Termasuk di sini perempuan. Perempuan mau pergi haji, tapi kita tidak bisa sama suami. Atau suaminya sudah meninggal, saya mau pergi haji, punya uang yang cukup, syaratnya semuanya. Ya, terus jalanmu bagaimana? Kalau kamu pergi ke sana, ada yang ganggu? Ya, Syekh biasa dapat konfirmasi ada fitnah, ada ya perempuan yang ini yang itu tidak boleh. Walau kamu mau pergi haji, pergi umrah, tidak boleh. Karena jalannya tidak aman. Tapi Syekh kita sudah rombongan seperti sekarang Indonesia, orang Indonesia. Rombongan ya kita bisa atau ke Lombok bisa pergi ke Makkah aman, nggak ada yang ganggu juga mereka sudah sedia hotel ya. Ini masih boleh. Walau tidak ada muhrim. Kapan itu? Kalau aman juga nggak ada yang ganggu, juga rombongan orang mukmin yang saleh. Syaratnya juga rombongannya orang salihin, bukan rombongan mukmin tapi ya kita takut ganggu perempuan tersebut. Itu ada beberapa syarat di situ. Terus as-sadis wujud zauj atau muhrim ma'al mar'a li ta'man 'ala nafsiha wa li hurmat safariha wahdiha. Itu yang tadi bilang. Tidak boleh kalau punya sudah punya muhrim, suami atau saudara, biar aman. Sudah enggak ada yang ganggu. Tetap yakin enggak ada yang ganggu. Kalau dia punya muhrim. Terus kalau tidak punya muhrim, aslinya tidak boleh pergi kalau tidak ada muhrim. Tapi ada pengecualian tadi bilang kalau ada rombongan yang ahli Islam atau mukmin juga aman in khafat ala nafsiha.
Wa ulhiqa bihima an-nuswa as-siqat, perempuan yang baik yang salihah, boleh itu seperti jadi muhrim ya. Dan al-inqita' al-atma' bi ijtima'ihin. من اشترط نسوها شرط للوجوب أما الجواز فيجوز لها أن تخرج لأداء حجة الإسلام مع المرأة الثقة على الصحيح. Itu kalau hajjatul Islam yang wajib ya. Perempuan boleh keluar sama keluarga, sama teman-teman atau sama saudara atau sama kelompok yang untuk haji yang wajib. Yang tambahan itu tidak. Karena tidak perlu. Kita tadi bilang hukum al-hajj wal umrah itu wajib. Sekarang yang ada mau tambah 2, 3 itu sunnah. Tidak perlu sampai dia keluar sama jamaah. Syekh mungkin ada di sini tanya. Sudah pernah tanya di sini. Ada yang sudah pernah tanya. Syekh, waktu saya pergi haji ya kemarin aku ragu mungkin salah karena belum tahu bagaimana cara haji. Saya yakin ada sesuatu yang rasanya salah sampai di pikirannya, di fahamannya haji saya batal. Kalau yakin batal atau tidak ada atau ada perbuatan yang mungkin bilang membatalkan hajimu ya boleh jadi hajatul Islam sekarang boleh. Tapi enggak, saya kemarin sudah sah sama suami, urusannya Masya Allah lancar, tidak ada masalah, tidak perlu sampai dia ganggu diri sendiri atau sampai dia paksa sama diri sendiri cari kelompok atau pergi dari sini ke sana, tidak ada muhrim. Ini yang paling afdal. Masalah boleh atau tidak ya madhab kita bilang boleh. Kalau dia mau sama perempuan masih boleh. Wallahu a'lam. Ja'alana Allah wa iyyakum min hujjaj baiti razaqana al-hajj wal umrah innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustazah. Ya Syekh. Ya, kita yang mau tanya silakan.